Halo, salam bahagia semuanya. Selamat bayan. Untuk video kita kali ini Kevin mau review. Ini adalah salah satu kartu tarot yang cukup unik banget karena Kevin belum punya tarot sekaligus kartu oracle. Dan kartunya boleh dibilang ini adalah warna kesukaannya Kevin ya. Warna kesukaannya Kevin, hitam dan juga warna kuning. Ada hal yang menarik dari kartu ini. Ini yang membuat Kevin tuh kayak ngerasa bahwa sepertinya terkoneksi dengan kartu ini. Seperti apa kita review bersama-sama ya, soal kebahagiaan. Dan seperti biasa sebelum ke review kartu, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Sembari kita belajar kartu tarot ya, soal kebahagiaan, untuk lebih bisa mengenal lagi kartu tarot itu sebenarnya bisa dipelajari nggak sih? Jawabannya adalah bisa banget. Bisa banget kalian tuh bisa pelajari kartu tarot. Oke. Termasuk menggunakan kartu ini karena ini salah satu kartu yang boleh dibilang gampang banget untuk dipelajari. Namanya adalah The Tarot of the Den of Soul. Seperti ini. Dan ini penerbitnya buatan dari Prancis ya, buatan Prancis. Kita coba buka dulu ya. Ini masih anget karena baru datang. Masih hangat ya. Kita lihat untuk tampilan boxnya. Boxnya cukup simple. Boxnya simple ya, sobat bagian. Ini adalah original. Untuk boxnya juga keras. Terbitannya dari Cartamundi Entertainment. Dan ini buatannya itu ada di Prancis ya. Biasanya kan buatannya paling banyak itu dari Cina. Ini dari Prancis. Untuk boxnya seperti ini. Oke, sobat bagian, kartu ini penciptanya namanya adalah Leila Recep. Iya bener nggak bacanya, Leila Recep. Oke. Tarot Tarian Jiwa. Ini merupakan kombinasi unik antara tarot klasik dan juga oracle dengan interpretasi original dan juga modern ya. Dari simbol-simbol tradisional, dan deck ini mengajak kamu untuk melepaskan dan memulai perjalanan spiritual. Garis dan warnanya mencerminkan hubungan dan persatuan antar manusia. Menjadi setiap pembacaan ini sebuah pengalaman kontemplasi diri yang cukup unik. Oke. Ini dari bukunya ya, dari box belakangnya. Dan set kotak ini berisi 93 kartu, 78 kartu tarot, dan 12 ada kartu panduannya juga, dilengkapi dengan kata kunci kartu, pola sebaran, dan juga buklet digital. Oke, ada buklet digitalnya. Ternyata buku panduannya itu bentuknya kartu ya. Kita lihat ya, biasanya kan buku panduannya itu kan buku sendiri, tapi ini buku panduannya adalah bentuknya kartu. Boxnya tebal, kita lihat dalamnya seperti apa. Wow, boxnya nih bagus ya. Ini kayak terbitan Los Carabio ya. Oke, kita lihat ya. Tebel juga sih. Tebel juga boxnya. Dan ini kartunya. Oke, ini karena mungkin Kevin baru pertama dapat terbitan dari Prancis ini. Biasanya kan dalamnya itu diplastikin ya, ini nggak ada plastiknya sama sekali. Kalau dari Los Carabio atau terbitan lain, dalamnya itu ada plastiknya ya. Ini nggak ada, cuma dapat ini. Dan buku panduannya juga bentuknya kartu. Kita lihat ya. Oke, ini ternyata buku panduannya nih. Buku panduannya bentuk kartu menggunakan bahasa Inggris. Ini full menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau dilihat dari ukurannya sini, ukuran kartu tarot standar ya. Ini mudah banget di shuffle. Oke, kita coba lihat dulu. Ini ada kartu pembukanya, Leila Recep. Oke, pengarangnya adalah Leila Recep dari Paris. Wow, ada kreditnya juga. Nah, ini ada scan QR-nya untuk melihat ya makna dari setiap kartunya dan cara penggunaannya ada di sini ya. Ini adalah keywordnya atau panduannya, maknanya. Oke, lebih simpel sih.
Mungkin buku panduan dalam bentuk kartu kayak gini mungkin bisa jadi ide juga buat Kevin, karena kemungkinan juga Kevin mau bikin kartu juga. Setelah kartu tarot kuntilanak merah, nanti ada kartu lagi yang akan Kevin terbitkan. Ini bisa jadi ide sih, simple. Tapi kalau dari segi cetakan kertasnya sih kurang bagus ya. Kalau menurut Kevin ini kertasnya kurang bagus. Ini tipis banget. Buku panduannya seperti ini. Jadi kalau kita pengen tahu artinya apa, ini ada kartu tegak dan kartu terbalik ya cara bacanya. Oke. Jumlah kartunya itu ada 78 ya. Ya, ada 78. Ini ada keywordnya, setiap kartu ada keywordnya di sini. Oke. Dan ini juga dilengkapi tebarannya. Biasanya kalau belajar kartu tarot ini cara makainya gimana, kalian bisa ngikutin tebarannya. Karena setiap panduannya itu biasanya ada tebarannya ya. Tebarannya di sini, cara menggunakan kartunya. Oke, ini tebarannya, tebaran yang sering digunakan ya. Oke, ini bisa berarti bisa dipakein Celtic ya, tebaran Celtic. Oke, ini dari buku panduan. Nah, untuk kartunya ini unik banget, sobat bagian. Unik banget karena setelannya itu modern digabung juga dengan yang tradisional. Jadi jumlah kartunya tetap sama 78, tapi yang Kevin lihat sih dari buku panduan di sini ada sesuatu yang berbeda ya, ada sesuatu hal yang berbeda. Tarotnya juga digabung dengan oracle. Makanya kita lihat seperti apa. Kita cek untuk isinya seperti apa. Oke, kita lihat ya untuk kartunya itu kayak apa. Untuk kartu yang pertama, Juggler. Jadi kartu pertama itu nomornya bukan 0 ya, tapi langsung 1. Ini 1 sama seperti kartu The Magician. Kalau di dalam setelan kartu tarot tradisional namanya The Magician ya. Dia ngubah namanya, tapi nggak masalah. Ini adalah sesuai dengan penciptanya ya. Namanya adalah Juggler. Nomornya 1. Kalau kualitas kertas sih Kevin rasa kurang bagus sih ya. Jujurnya kurang bagus. Ini tipis banget. Jadi kalau misalkan di shuffle, yang biasa shuffle-nya ini kenceng banget, ini harus lebih berhati-hati lagi. Oke. Kartu pertama. Lalu kartu kedua, The Pope atau The High Priestess ya. Simbolnya kayak gini, simple. Kevin tuh suka banget kartu-kartu yang gambarnya simple, nggak terlalu banyak simbol. Jadi untuk bisa melihat menggunakan intuisi itu gampang. Seperti ini. Ini gambarnya simple ya. Warnanya juga warna kesukaannya Kevin, hitam dan juga kuning. Oke. Selanjutnya Empress. Empressnya ada yang bagus banget nih. Empressnya lagi pelukan ya. Empress simbol kasih sayang, simbol cinta, simbol kenyamanan. Ada sepasang kekasih yang sedang berpelukan. Ini kayak kartun The Lover ya. Empressnya nomornya adalah 3. Oke. Selanjutnya adalah Emperor. Pasangannya Empress adalah Emperor. Oh, oke. Ini setelah dipeluk, dilepaskan, lalu dia seperti menari. Simbolnya kayak orang lagi nari ya, mengekspresikan jiwa. Emperor simbolnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ada The Pope. Oke, Pop atau Paus ya. Simbolnya seperti ini. Kalau di setelan tradisional itu The Hierophant. Oke. Selanjutnya adalah Lover. The Lover. Wow, ini bagus nih. Kartunya romantis juga ya. Ini kayaknya kalau dibaca buat pembacaan cinta bagus nih. Simbolnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah The Chariot. Dan The Chariot ini simbolnya masih tetap sama ya. Ada kuda, lalu kereta kudanya di sini ada orang yang sedang menari seperti mengekspresikan jiwa. Lalu ada simbol bulan di sini. The Chariot. Selanjutnya, wow. Ada yang unik nih, sahabat kebagian. Justice-nya ini nomornya 8. Berarti ini pakai setelan Marseille ya. Marseille 8. Kalau setelan Whitesmith, Justice itu nomor 11. Ini Justice-nya nomor 8. Berarti strength-nya itu nomor 11. Kartu ini menggunakan setelan Marseille. Nomornya juga dirubah ya, antara nomor 7 dan nomor
nomor 8 dan nomor 11. Nomor 8-nya di sini adalah Justice. Biasanya kan Justice itu ada di nomor 11, tapi ini di nomor 8. Ini Justice, oke. Selanjutnya adalah Hermit. Ini Hermitnya, oke. Ada sosok perempuan ya, dia seperti menutup sebagian wajahnya dengan selembar daun. Lalu di sini ada monyetnya. Ini gambarnya simple sih. Kevin suka banget nih gambarnya simple, dan lagi belajar juga buat gambar, terutama gambar yang simple-simple kayak gini ya. Ini perpaduan warnanya masuk banget sih, warna hitam, putih, kuning, perpaduannya bagus. Hermit. Selanjutnya adalah Wheel of Fortune. Biasanya simbol Wheel of Fortune itu orang yang sedang menenun atau simbol roda, tapi di sini sepertinya ada simbol anak gadis. Simbol anak gadis ya. Dia lagi mengibaskan rambutnya. Oke, Wheel of Fortune. Selanjutnya adalah Strength. Jadi ditukar ya. Strength itu biasanya nomor 8, ini strength-nya ada di nomor 11. Ini Strength. Dan singanya diganti simbol anjing di sini. Ada simbol anjing, ada simbol perempuan juga. Perempuan dan juga anjing. Biasanya kan perempuan dan juga singa. Singa jantan. Selanjutnya ada Hangman. Ini sosoknya 2 nih. Sebagai simbol stabilitas, keseimbangan. Lalu di sini juga ada simbol bulan ya. Ada simbol bulan di sini. Oke. Selanjutnya Death. Wah. Ini Death-nya lebih ekspresif lagi ya. Karena temanya adalah tarian jiwa. Biasanya Death kan simbolnya Shinigami ya, atau dewa kematian, atau Grim Reaper ya. Tapi di sini simbolnya ada orang yang sedang menari. Dia seakan-akan jiwanya itu ikut terbang. Jiwanya seperti terbang di sini. Ini kayaknya bagus banget buat pembacaan cinta, pembacaan-pembacaan yang sifatnya ini secara emosional tuh dalam banget. Oke. Selanjutnya adalah Temperance. Walaupun gambarnya simple, tapi ekspresinya ini seperti orang yang memang sedang menari ya. Jiwa yang sedang menari di sini. Buat refleksi diri ini bagus banget. Buat perjalanan spiritual atau mungkin juga buat afirmasi, kartunya juga bisa digunakan untuk menyelami lebih dalam lagi. Lalu The Devil-nya, wow. Yang bucin siapa nih? The Devil-nya simbolnya kayak sepasang kekasih yang lagi bucin ya. Ini yang cewek ini langsung nempel ke sosok cowoknya, tapi cowoknya di sini seperti simbol devil, ada ekornya di sini dan ada simbol ularnya. Ini adalah The Devil. Angkanya juga masih sama ya. The Devil itu angkanya adalah 15. Ini nggak dirubah. Selanjutnya, oke, House of God. House of God ya. Ini 16 itu biasanya di setelan kartu tarot tradisional. Itu namanya adalah The Tower. Penciptanya ini ngerubah nama, nggak masalah. Ngerubah nama itu nggak masalah ya. Selagi angka-angkanya atau nomornya ini nggak berubah, terutama untuk kartu mayor. Ini kartunya adalah mayor. Oke. The Tower. Ini sama dengan kartu The Tower ya. Selanjutnya adalah The Star. Wow, The Star-nya. Ini Kevin jadi ingat Nidasima ya, rambutnya sepanjang ini. The Star. Oke, selanjutnya adalah The Moon. Simbol The Moon-nya ada simbol cincin di kepala ya, seperti simbol angel. Ini simbol The Moon-nya. Oke. Selanjutnya adalah The Sun. Simbol Sun-nya simple. Biasanya kartu The Sun itu identik dengan simbol anak kecil, simbol bunga matahari, kuda putih. Tapi di sini simbolnya seperti orang yang sedang berendam di sebuah danau setengah badan. Lalu di sini ada matahari yang menyinari. The Sun. Selanjutnya adalah Judgment. Oke. Judgment-nya di sini lagi menari nih, sahabat kebahagiaan. Dia lagi menari di sini. Lalu di sini ada simbol matahari, ada simbol ada simbol Trinitas juga di sini. Selanjutnya The World, Universe. Oke. Ini simbolnya bagus banget nih. Ini seperti simbol alam semesta yang menyatu ke dalam jiwa kita.
Wah, ternyata The Full-nya itu ada di nomor 22. Kevin kira nggak ada kartu The Full-nya, langsung angka 1, dan The Full-nya itu ada di nomor 22 ya. Biasanya di setelan kartu tarot tradisional The Full itu angkanya adalah 0, dan ini kebalik. The Full-nya dia ada di urutan ke-22. Biasanya The Full itu nomornya adalah 0, tapi ini ada di belakang sendiri. Cukup unik karena ini Kevin baru punya kartu yang setelannya seperti ini. Cukup bervariatif banget ya, terutama untuk pembacaan dan juga untuk menambah lagi wawasan lagi, terutama tentang ilmu tarot. Dan kita masuk ke kartu minor arkana. Ada yang berbeda dari kartu minornya. Kartu minor kan biasanya setelannya itu tongkat, cup, lalu pentacle, lalu pedang. Ini semuanya dirubah menggunakan kartu oracle. Tapi kalau mungkin kita menggunakan intuisi, mungkin kita bisa menyatukan kartu ini seperti kartu setelan tongkat, setelan cup, atau mungkin juga setelan pentacle atau setelan pedang. Nomor 23, angka 23-nya ini bukan angka Latin ya. Kalau untuk bedain kartu minor sama mayor. Kalau mayor dia menggunakan huruf Romawi. Ini hurufnya huruf Romawi ya. Kalau minor dia pakai alfabet 23. Dan ini gampang banget loh, gampang banget. Kalau misalkan kita pengen reading, udah langsung ada kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Ini bisa diartikan menggunakan intuisi, atau mungkin juga pelajari buku panduannya, karena buku panduannya itu simpel, ya bentuk kartu tadi. Dan buku panduan digitalnya nanti tinggal di scan aja ya. Oke. Lalu kartu bernomor 24, connection. Oke, connection. Ini enak sih, terutama untuk kalian yang baru belajar menggunakan kartu tarot. Tapi kalian ngapalinya kayaknya susah banget ya. Sebenarnya tarot itu nggak usah dihafalin, tapi bagaimana kalian memahami dulu, pelajari dulu. Kalau kalian punya bakat, kalian bisa menyatu dengan energi kartu. Mau pakai kartu oracle, Lenormand, mau kartu ceki, remi, tarot, apapun kalian bisa pakai. Kalau misalnya kalian sudah berbakat di situ dan kalian sudah tahu cara menggunakannya itu seperti apa, dan terlebih kalian menggunakan intuisi kalian, maka bisa terhubung. Oke. Ini kartunya cukup simpel, bisa dipelajarin siapapun. Yang penting ada niat, ada bakat, dan tujuan kamu reading itu menjadi tarot reader itu buat apa? Kalau cuma buat gaya-gayaan doang, buat tren-tren doang, ya sebaiknya jangan buat nge-reading orang ya, karena berbahaya. Reading tarot juga harus punya ilmu juga, terutama tentang ilmu sisi psikologinya atau esoteriknya atau astrologinya. Banyak banget ilmu-ilmu tarot yang bisa dipakai, terutama psikologinya. Dulu memang tarot itu identik banget dengan ramalan, dipakai buat ngeramal hanya orang tertentu yang bisa menggunakan kartu. Tapi seiring waktu berjalan semuanya itu bisa dipelajari. Semua itu bisa dipelajari, termasuk bagaimana kita bermeditasi, bagaimana kita terhubung kepada semesta, ngikutin panduan dari semesta, ngikutin intuisi. Kartu tarot ini bisa merefleksikan itu. Karena gambarnya di sini, ini adalah bagian dari stimulus kita untuk melihat ini simbolnya tuh mencerminkan apa, lalu kita terjemahkan menggunakan intuisi kita sebagai seorang pembaca kartu ya. Selanjutnya, oke. Ini gampang sih kalau digunain karena artinya udah ada. 30. Wow. Ini kayak kartu apa ya? Two of Cup mungkin ya. Sharing. Oke, ini kayak kartu Seven of Cup. Selanjutnya kartu bernomor 33. Ada sebuah perubahan. Oke, chemistry.
Selanjutnya, kartu bernomor 37. Ini seperti kartu 8 tongkat ya. Seperti kartu 8 tongkat. Desire. Selanjutnya, untuk minornya kita nggak usah terlalu bingung karena sudah ada kunci jawabannya di sini. Kartu bernomor 43. Ini seperti kartu 9 pedang. Oke. Ini seperti kartu Three of Cup. Selanjutnya, dan setiap makna kartu di sini ini adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia ya. Terlebih kartu minor. Kartu minor itu adalah kartu yang mempengaruhi energi yang paling kecil. Yang paling kecil kan kita kan ya, ibaratnya manusianya, pergerakannya. Kalau mayor itu faktor luar, minor itu adalah faktor dari dalam. Ini adalah faktor dari dalam ya. Oke. Selanjutnya, kartu bernomor 51. 52. Mungkin untuk lebih bisa nambahin lagi angka-angka di sini, kita bisa gunakan sebagai numerologi. Misalkan 53, ini bisa 5 ditambah 3. Nanti itu jadi angka numerologi yang bisa kita pelajari, bisa kita gunakan. Dibaca secara astrologi mungkin juga bisa ya. Secara astrologi. Oke. 54. 55. 56. Oke, 56 ini seperti nostalgia. Nostalgia itu 6 cup ya. Oke. Ini seperti kartu 6 cup nostalgia. 57. Kartu ini seperti kartu 3 of One. Support. Oke. 56. 59 sorry 59 60 61. Ini simbol mata ya. 62. Ini seperti kartu pentacle, 7 pentacle. 63. 64. 65. Mine. Kalau dilihat ini seperti tradisional kartu tarotnya, namanya adalah Four of Swords. Selanjutnya, wow, ini modern banget ya. Kalian bisa lihat nggak? Ini simbol apa? Ini ada simbol cewek lagi ngaca, lagi selfie. Dia pakai masker di sini. Selanjutnya, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Dan kartu yang terakhir 78. Jumlah kartunya adalah 78. Ini kartu tarot sekaligus kartu oracle. Kita coba shuffle ya. Kalau buat di shuffle sih gampang sih, tapi karena berhubung kartunya ini tipis banget, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Kartunya tipis banget bener. Kalau dari segi tampilan bagus, tapi kalau dari segi kualitas kartu
Menurut Kevin kurang tebel sih, karena Kevin biasanya tuh pakai buat shuffle itu lumayan kenceng juga ya, lumayan kenceng. Oke, kita coba lihat ya, energi kartunya itu seperti apa. Tampilan belakang kartunya ini ya, tampilan belakangnya seperti ini. Ini ukuran standar sih, bisa dipegang sama tangan orang Asia. Oke, kartunya ada yang lompat. Wow, kartu yang lompat ini adalah kartu yang memiliki makna dalam setiap pembacaan. Ternyata kartu ini bisa dijadikan sebagai petunjuk ya, untuk bisa menemukan sebuah kemenangan, terutama kemenangan dan juga kepuasan di dalam batin kita ya, ketika kita mungkin lagi banyak permasalahan di dalam permasalahan hidup, kita butuh solusi. Solusi itu bisa muncul kapanpun. Sebenarnya mungkin kita tahu solusinya, tapi kita juga butuh validasi dari hal lain, termasuk menggunakan terapan kartu tarot ini. Ternyata bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa menemukan sebuah jawaban. Dan setiap panduan hidup, selain dari sisi kitab ya, kitab ajaran agama kalian, kita juga bisa mempelajari sebab akibat dari banyak hal. Tarot ini bisa digunakan sebagai petunjuk juga. Kalau ada kayak gini pasti jadinya kayak gini, kalau ada A pasti jadi B. Dan di sini Kevin lihat kartu ini akan mengantarkan kemenangan, terutama untuk kalian semua yang pengen menggunakan kartu ini. Dan energinya di sini Kevin pakai buat Kevin bagaimana ada victory dan juga spirituality. Ini sebagai pedoman saja, kalau misalkan lagi jenuh banget nih tentang masalah kayak gini, kok nggak kelar-kelar, apa sih solusinya, ya ini bisa dijadikan sebagai alat peraga ya. Kalau buat pembacaan, ini buat refleksi tuh kena banget. Kartu ini bisa buat refleksi diri, buat penemuan jati diri, itu kena banget soal bagian. Karena sesuai dengan tema sang penciptanya, simbol-simbol tradisional ini mengajak untuk melepaskan dan memulai perjalanan spiritual. Oke, untuk memulai sebuah perjalanan spiritual. Dan ternyata kartunya juga keluar victory dan juga spirituality. Oke, ini adalah energi yang bisa terlihat dari kartu ini. Dan secara menyeluruh oke. Mungkin seperti itu aja reviewnya. Kevin tunggu kalian di review-review kartu-kartu selanjutnya atau kartu-kartu berikutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.